Sawietur warenyem borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu naduyatyu astia kastit tuam siwah tuam dewa iya suara param suara warahma wisnu asya rudarasya warusah paryaki ratita ampapuham apa sambawa rahimam pundarya kaksir sabahya biantara suci om kesama sama dewa suara perannya kita angkara mamuja suara papidya walaya suasadiasiwa om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam om santi Ratusan personil kepolisian Polres Jembrana gelar simulasi penanganan massa.
Dipersempitnya radius zona merah Gunung Agung, para pengungsi mulai pulang ke rumah masing-masing. Serunya berwisata alam di Desa Masketi, Bali. Desa Lingard salah satu senjata rahasia kebangkitan Manchester United di awal tahun ini. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, kita awali pagi ini dengan berita dari Net Sport. Memasuki paruh musim kedua kompetisi Eropa, nama-nama striker muda belia mulai membuktikan diri mereka layak dan dapat diperhitungkan menjadi kandidat kuat penyandang title legend di era berikutnya karena sudah mencetak banyak gol. Nah, kira-kira jagoan kalian termasuk nggak nih? Yang jelas sih saya ada, tersubur nomor 2. Musim 2017-2018 di 5 Liga Top Eropa sudah memasuki putaran kedua dan meninggalkan kisah manis bagi beberapa predator belasan tahun di sejumlah klub yang dipercaya sebagai pendulang pundi-pundi gol bagi tim yang dibelanya. Tak heran kepercayaan yang diberikan berbalas prestasi, bahkan diantaranya berbuah rekor yang sukses dipecahkan. Dari Ligue 1, nama Kylian Mbappe jadi predator muda paling haus gol di dataran Eropa. Didatangkan PSG sebagai pemain pinjaman dari AS Monaco dengan opsi permanen di akhir musim, pemain yang digadang-gadang sebagai penerus Thierry Henry ini tak sulit untuk beradaptasi dengan strategi arahan Unai Emery. Buktinya pada usia yang masih 19 tahun 18 hari, Mbappe sukses mencetak 12 gol disertai 11 assist sepanjang 23 penampilannya bersama Le Parisien di semua ajang kompetitif musim ini. Selain sukses mengantarkan PSG sebagai juara paruh musim ini, Mbappe baru saja menjadi pemain remaja tersubur dunia sejak era legenda hidup asal Brazil, Ronaldo da Lima. Dirinya menutup tahun 2017 dengan torehan 32 gol. Sebelumnya, Ronaldo pernah mencetak 38 gol bersama PSV Eindhoven pada tahun 1995 ketika masih berusia 19 tahun. Terasa spesial, gol ke-32 Mbappe dicetak kontra kain di ajang domestik tepat pada hari ulang tahun ke-19-nya. Beralih ke Italia, di tengah penampilan inkonsistensi AC Milan di musim ini, nama Patrick Cutrone seolah jadi bintang di gelapnya malam kota mode. Striker didikan asli Akademi Milan ini sukses buktikan diri sebagai penyerang remaja tertajam kedua di Eropa. Dengan usianya yang baru saja menginjak 20 tahun pada 3 Januari lalu, dirinya sudah menorehkan 9 gol dan 2 assist dari 25 kali tampil di semua ajang bersama Il Diavolo Rosso. Meski dirinya masih jadi pilihan kedua setelah striker utama Nikola Kalinic dan sering tampil dari bangku cadangan, Cutrone cukup rajin mencetak gol-gol penting yang menentukan kemenangan skuad arahan Gennaro Gattuso. Terakhir, sosok striker kelahiran tahun 1998 ini jadi aktor kemenangan AC Milan dalam duel bertajuk Derby della Madonnina pada babak perempat final ajang Coppa Italia dengan gol semata wayangnya. Sementara dari Liga Eredivisie Belanda, nama Justin Kluivert kukuhkan diri sebagai remaja ketiga terproduktif di 5 Liga Top Eropa. Dengan usianya yang masih 18 tahun 247 hari, dirinya sudah mengoleksi 6 gol dan 2 assist dari 20 penampilannya bersama Ajax Amsterdam musim ini. Meski menyandang beban nama besar sang ayah Patrick Kluivert, Justin tak butuh waktu lama untuk menemukan panggungnya sendiri. Bahkan Justin harus berbangga karena telah melampaui pencapaian sang ayah. Selama 4 tahun berkiprah di Liga Belanda, Patrick Kluivert belum sekalipun mampu mencetak hat-trick. Sementara Justin sudah pernah mencatatkan namanya 3 kali di papan skor dalam satu laga kala bantu klub ibu kota Bung Kamproda JC November silam. Gol pembuka Jesse Lingard ke gawang Derby County tadi malam memang menegaskan bahwa anak muda ini menjadi salah satu senjata rahasia kebangkitan Manchester United di awal tahun ini. Ketajaman dan kreativitas Lingard sering menjadi jawaban saat Jose Mourinho kebingungan dengan menurunnya performa sejumlah pemain penyerang tim Setan Merah. Manchester United membuka tahun 2018 dengan hasil sempurna di laga perdananya kontra Everton.
Kemenangan di Goodison Park tersebut turut mengakhiri rentetan hasil kurang memuaskan di beberapa laga terakhir United pada penghujung tahun 2017. Dalam 3 laga beruntun sebelumnya di ajang Premier League, pasukan Jose Mourinho hanya mampu meraih hasil seri. Dan di laga kontra The Toffees, gelandang setan merah Jesse Lingard kembali jadi bintang bagi timnya. Pemain 25 tahun tersebut menyumbang gol kedua kemenangan setan merah 9 menit jelang laga usai. Berkat gol itu pula, Lingard kini telah mengemas total 7 gol di Premier League musim ini. Hebatnya 6 dari 7 gol Lingard dicetak sejak Desember 2017 lalu. Catatan tersebut membuat pemain asal Inggris itu jadi pemain kedua yang paling banyak mencetak gol dalam kurun waktu tersebut. Ia hanya kalah dari striker andalan milik Tottenham Hotspur Harry Kane. Bahkan dari 3 laga sebelumnya yang berakhir tanpa kemenangan, bagai oase di padang pasir untuk United, Lingard tetap tampil konsisten dengan sumbangan 2 gol dan 1 assist. Selain catatan itu, total koleksi 7 gol Lingard musim ini makin melewati torehan total golnya di 3 musim sebelumnya secara keseluruhan. Bahkan performa Lingard hanya di bulan Desember 2017 lalu juga sudah melewati kontribusinya 3 musim terakhir. 6 gol 2 assist hanya di bulan Desember atau 7 gol 4 assist di Premier League di musim 2017-2018 yang masih berjalan ini sudah melewati koleksi total gol dan assistnya di musim 2014-2015, 2015-2016 serta 2016-2017 yang jika dijumlahkan hanya berjumlah 5 gol serta 3 assist. Jika dihitung di semua ajang musim ini, Lingard pun juga jadi pemain kedua yang mampu mencetak minimal 10 gol untuk MU musim ini. Jika dihitung dengan 3 gol ditambah 1 assistnya di ajang Piala Liga, artinya Lingard sudah menyumbangkan total 10 gol serta 5 assist musim ini. Ia hanya kalah dari striker andalan United Romelu Lukaku yang mampu membukukan 2 digit gol lebih dulu dengan total koleksi 15 gol ditambah kontribusi 4 assist. Lingard yang baru mulai bermain reguler pada pekan ke-14 tersebut sanggup membukukan total 7 golnya di Premier League hanya dalam 923 menit bermain di lapangan. Dengan kata lain, ia bahkan tampil lebih efektif dibandingkan nama-nama tenar lainnya di kompetisi kasta tertinggi Inggris tersebut. Seperti duo Tottenham Dele Alli dan Christian Eriksen, duo Manchester City Leroy Sané dan Kevin De Bruyne, winger Liverpool Sadio Mane hingga gelandang andalan Chelsea Eden Hazard. Dengan perannya tersebut, saat ini Lingard bisa dibilang jadi salah satu pemain yang mampu membuat perbedaan bagi United di tengah situasi sulit. Di tengah absennya 2 striker The Red Devils Romelu Lukaku dan Zlatan Ibrahimovic, tidak aneh jika di beberapa laga ke depan mau berharap gelandangnya tersebut mampu mempertahankan performa terbaiknya untuk membantu MU terus mengamankan posisi kedua klasemen. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menjemput terduga pelaku yang membuang bayi di pesawat. Tunggu liputannya saat lagi, tetap di Net Bali. Band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan.
sampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Menuju ke TKP, siap, 86. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Minggu siang Polresta Bandara Soekarno-Hatta menjemput terduga pelaku yang membuang bayi di pesawat. Terduga sempat dirawat di Bangkok dan kini dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polresta Bandara Soekarno-Hatta ungkap penemuan jasad bayi di pesawat Etihad Airways rute penerbangan Abu Dhabi menuju Tangerang. Pelaku yang membuang bayi di toilet pesawat tersebut sempat transit di Bangkok dan mendapatkan perawatan. Setelah berkoordinasi dengan kepolisian Bangkok, pelaku diterbangkan ke Indonesia. Dan saat ini dan tadi malam kita sudah langsung membawa daripada terduga ke kantor kesehatan pelabuhan untuk memberikan perawatan karena kondisinya masih sangat lemah dan saat ini masih dilakukan perawatan di kantor pelabuhan bandara. Minggu sore jasad bayi masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, sementara terduga dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapat perawatan intensif. Dimas Arief Setiawan melaporkan untuk NET. Bayi Kaisar Alfikar yang meninggal karena diracun ayahnya menjalani otopsi Minggu siang. Sementara ayah korban masih dirawat di rumah sakit dan belum bisa dimintai keterangan. Jenazah bayi Kaisar Alfikar yang diduga meninggal karena racun di susunya menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polri Losarang. Otopsi dilakukan guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Rencananya jenazah korban akan dikebumikan di kampung halaman kakeknya di Sukabumi. Kakek Kaisar meminta penegak hukum menjatuhkan hukuman setimpal pada ayah korban. Sebelumnya sih baik-baik aja selama di Sukabumi mah. Cuman ya selama di Cirebon dia mungkin apa karena di keluarganya sendiri ya bagaimana, jadi anak saya itu ya berani kali dia mukul-mukul anak saya gitu. Ya pelakunya pokoknya dihukum aja yang setimpal lah. Sementara Taufik, tersangka pembunuhan anak kandung dengan racun, masih menjalani perawatan intensif di Kamar Dahlia, Rumah Sakit Walet, Kabupaten Cirebon, Minggu siang. Meski membaik, kondisinya masih lemah dan belum dapat dimintai keterangan. Petugas kepolisian berjaga di sekitar rumah sakit. Sabtu sore, Taufik bersama anak balitanya yang baru berusia 14 bulan meminum racun tikus. Anak tewas akibat minuman susu formulanya dicampur dengan racun tikus, sementara Taufik kondisinya kritis. Taufik mencoba bunuh anak dan dirinya sendiri karena tersangka cekcok dengan istri. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET. Berdasarkan pengakuan tersangka pencabulan 41 anak di Tangerang, Banten, ia melakukan perbuatan bejatnya karena ditinggal istri. Ia juga mengaku pernah menjadi korban saat masih sekolah. Berikut pengakuan selengkapnya.
saya ditinggal istri ke Malaysia gitu. Jadi karena mungkin saya merasa kesepian gitu. Jadi saya tuh karena nggak ada yang nemenin, terus saya hidup sendiri gitu. Jadi mungkin saya tuh punya pikiran ke sana gitu. Ya bermula anak tuh main ke rumah. Waktu belum membuat gubuk di sawah. Tapi selama itu saya nggak langsung gitu. Jadi cuma ngobrol-ngobrol, cakap-cakap, terus belajar ngaji gitu, belajar ajan kan kebetulan waktu itu anak-anak mengalam saya tuh suara saya tuh bagus. Terus anak-anak pengen diajarin azan, pengen diajarin ngaji tuh enak suaranya, kalaupun saya nggak tahu pinter enggaknya mah gitu. Terus anak-anak tuh bilang katanya, "Babe umurnya berapa?" Umur saya kata saya 50 tahun, kok masih muda aja. Babe punya ilmu semar mesem tuh awalnya dari situ. Terus semar mesem tuh gimana gitu? Apa gunanya? Semar mesem itu bisa membuat wanita demen gitu, wanita tertarik. Gitu. Sejak bulan April, terus berhenti April, Juli, Juni, Agustus, September, Oktober mulai lagi gitu. Sampai Desember. Saya minta semua kepada orang tua korban, juga ketua korban, semua anak-anak yang pernah saya gauli. Saya meminta maaf dengan tulus setulus-tulusnya dan saya memohon bukakan pintu maaf untuk saya. Minggu siang Polda Metro Jaya merilis tersangka pembunuhan arsitek di Depok, Jawa Barat. Tersangka Acep Mulyadi mengaku sakit hati dengan ucapan yang dilontarkan korban. Inilah rumah Ferry Firman Hadi di Perum Poin Mas Depok, Jawa Barat. Di rumah inilah jenazah Ferry ditemukan telah membusuk dengan luka tusuk di bagian leher. Dari olah TKP yang digelar tim gabungan Polresta Depok dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya Sabtu malam, ditemukan bercak darah di beberapa titik di dalam rumah itu. Jenazah pria berumur 54 tahun itu ditemukan warga 3 Januari lalu di dalam kamarnya. Hasil penyelidikan Polri pun membuahkan hasil. Minggu siang Polda Metro Jaya merilis tersangka pembunuhan itu. Tersangka yaitu Acep Mulyadi ditangkap di Sukajaya, Kabupaten Bogor Sabtu kemarin. Jadi latar belakangnya adalah karena sakit hati karena ucapan, kemudian melakukan penusukan, melarikan diri, dan pasal yang kami persangkakan adalah pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal sampai dengan 20 tahun. Pembunuhan berawal saat Acep diminta korban ke rumahnya untuk memijat. Namun saat pelaku meminta upah, korban tak memberikan upah dan sakit hati dengan ucapannya. Keluarga tahunya itu saya ribut doang sebetulnya. Setelah udah ada acara di kampung ramai itu ke rumah nenek, baru ada yang memberitahu. Setelah saya ketemu sama petugas yang menjemput saya di daerah Bogor. Dari pengakuan pelaku, uang upah dari memijat akan digunakan Acep untuk membayar kontrakan ibunya. Sedangkan alat yang digunakan untuk membunuh yakni gunting, patung kayu, dan kursi. Pembunuhan terhadap Ferry, pria yang berprofesi sebagai arsitek tersebut terjadi pada 11 Desember 2017 lalu. Damar Pamungkas, Wisnu Adi Nugroho melaporkan untuk NET. Menghadapi Pilkada 2018, Polda Bali siapkan ribuan personilnya untuk antisipasi gangguan keamanan. Tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini.
Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depan ya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife, hanya di NET. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang, hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak? The East, hanya di NET. Ya, kembali di NET Bali menghadapi Pilkada 2018. Polda Bali siapkan ribuan personilnya untuk antisipasi gangguan keamanan. Polda Bali juga menekankan kepada seluruh personilnya untuk menjaga netralitas sehingga tercipta pilkada yang aman. Jumat pagi, Polda Bali melaksanakan apel gelar pasukan Praops Mantap Raja Agung 2018 di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. Pelaksanaan apel ini bertujuan untuk mengecek kesiapan seluruh sarana dan prasarana pendukung serta kesiapan personil yang terlibat baik dari Polri, TNI, dan unsur masyarakat seperti pecalang, serta unsur terkait lainnya. Wakapolda Bali Brigjen Pol Alit Widana menjelaskan bahwa potensi konflik cukup kecil, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi riak-riak kecil di masyarakat. Pihaknya juga telah menerjunkan anggotanya untuk tetap melakukan pembinaan dan komunikasi intensif kepada para tokoh masyarakat serta pasangan calon dan melakukan deteksi dini untuk meminimalisir gangguan keamanan. Total pasukan yang kami kerahkan dalam rangka pengamanan pilkada ini berfluktuasi. Karena apa? Karena masing-masing tahapan jumlahnya berbeda. Yang paling besar nanti kami kerahkan adalah dalam rangka pemungutan suara. Karena ada 7.500-an TPS yang harus kami amankan dan itu paling banyak memerlukan personil hampir 10 ribuan nanti kami kerahkan. Sementara Polda Bali juga menekankan kepada anggotanya untuk menjaga netralitas sehingga tercipta pilkada yang aman. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan saat Pilgub Bali yang akan digelar sesaat lagi, ratusan personil kepolisian Polres Jembrana juga gelar simulasi penanganan massa apabila terjadi kerusuhan yang dilakukan massa oleh salah satu pendukung paslon.
Tampak ratusan personil kepolisian Polres Jembrana terlibat bentrok dengan ratusan massa salah satu pendukung pasangan calon Pilgub Bali di kantor KPU Jembrana pada Minggu siang. Diduga ratusan massa ini tak puas lantaran paslon gubernurnya kalah dalam pemungutan suara di Kabupaten Jembrana. Setelah sebelumnya tampak sejumlah warga berniat mengambil kotak suara di salah satu TPS yang diduga terjadinya kecurangan. Akhirnya massa pun melempari kantor KPUD Jembrana dengan batu. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan pada kantor KPUD Jembrana, ratusan personil kepolisian dari Satsabara Polres Jembrana pun dikerahkan untuk menghalau massa. Akhirnya bentrok pun tak bisa dihindari. Untuk mengatasi massa yang semakin tidak terkendali, pihak kepolisian mengeluarkan satu unit mobil water cannon untuk membubarkan massa. Dan akhirnya massa pun bisa dikendalikan. Aksi bentrok tersebut merupakan bagian dari skenario simulasi yang digelar jajaran Polres Jembrana dalam pengamanan Pilkada Bali 2018 nanti. Aksi tersebut untuk melatih kesigapan aparat kepolisian baik Babin Kamtibmas serta Satsabara Polres Jembrana. Kita sudah himbau tidak bisa, ya kita lakukan tindakan yang tegas terukur sesuai dengan perkap penanganan PHH. Intinya dalam latihan ini 99% anggota yang ada di lapangan nanti sudah memahami. Kemudian juga yang tidak kalah penting, di dalam penanganan huru-hara, prinsipnya kami hanya menggunakan peluru, karet, dan gas air mata. Kita tidak menggunakan peluru tajam ataupun ada jatuh korban jiwa pada saat penanganan huru-hara. Ya, itu hanya sebuah simulasi. Saya harapkan nanti selama tahapan dari awal sampai akhir kita tidak menjumpai di Jembrana seperti yang tadi kita peragakan. Operasi dengan sandi mantap raja ini pun nantinya akan dibantu oleh ratusan personil Brimob Polda Bali. Kapolres Jembrana berharap di saat pemungutan suara hingga tahapan penetapan calon pemenang Pilgub Bali, kondisi aman dan kondusif tetap terjadi di Kabupaten Jembrana dan Pulau Bali. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Jumat pagi pengungsi bencana erupsi Gunung Agung mulai pulang ke rumah mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan dipersempitnya radius zona merah Gunung Agung menjadi 6 km dari puncak gunung. Pasca radius zona merah bencana erupsi Gunung Agung dipersempit menjadi 6 km, warga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing. Salah satunya terlihat di posko pengungsian Banjar Sukahed, Desa Lokasari, Karangasem. Di posko ini terdapat ratusan pengungsi yang berasal dari Desa Amertabuana, desa yang sebelumnya masuk zona merah radius 7 km dari puncak gunung. Sebagian besar warga yang mengungsi di posko ini pulang dengan cara mandiri. Nampak warga tengah mengemas barang bawaan serta hewan peliharaan untuk dibawa pulang. Meski masih merasa was-was, namun warga mengaku tidak ada pilihan lain. Terlebih saat ini aktivitas Gunung Agung kritis dan potensi terjadinya erupsi masih terjadi. Ya gimana ya, Mbak, ada ketakutan sedikit, Pak. Ada ketakutan sedikit. Karena kalau siang memang, malamnya saya agak takut, Pak. Meski sudah diperbolehkan pulang, namun pihak desa tetap menghimbau warganya agar selalu waspada. Jika nanti Gunung Agung kembali erupsi, warga yang pulang akan kembali diungsikan ke posko-posko pengungsian yang telah dipetakan. Nah, ketika ada himbauan dari PPMPG, ada lagi aktivitas itu, jadi kita kembali ke titik-titik pengungsian yang kita tentukan dan mulai besok kita akan petakan. Sebelumnya pada Kamis sore PVMBG mengeluarkan rekomendasi baru terkait radius zona merah bencana erupsi Gunung Agung. Jika sebelumnya zona merah berada di radius 8 km dan perluasan sektoral 10 km, dipersempit menjadi 6 km dari puncak gunung. Meski demikian, Gunung Agung masih berstatus awas. Sementara 22 desa yang sebelumnya masuk dalam kawasan zona merah pun berkurang menjadi 12 desa saja. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Setelah dipersempitnya radius bahaya erupsi Gunung Agung menjadi 6 km, sebagian pengungsi mulai kembali ke rumah mereka. Namun tak banyak dari mereka yang enggan pulang dan memilih menyewa kos-kosan. Pasca radius zona bahaya dipersempit menjadi 6 km dari puncak gunung, para pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Akan tetapi masih ada dari mereka memilih untuk tetap mengungsi. Salah satunya terlihat di posko pengungsian Banjar Jelantik, Mamoran, Kelungkung. Nampak sejumlah pengungsi yang berasal dari beberapa desa radius 7 dan 8 km dari puncak gunung ini sedang mengemasi barang-barang mereka. Namun mereka bukan untuk kembali ke rumah, melainkan akan pindah ke tempat kos-kosan yang sebelumnya sudah dipesan. Enggannya para pengungsi kembali ke rumah lantaran mereka merasa trauma. Dari pengalaman erupsi tahun 1963, desa mereka merupakan salah satu wilayah yang dilewati aliran lahar panas.
Agar tidak membebani pemerintah, mereka memilih tinggal di kos-kosan meski harus menyewa. Nggak berani pulang. Oh, kenapa? Nanti kan sudah lahannya sudah di sebelah barat dulu. Kan sudah diturunkan radiusnya, nanti dikira manja gitu, takut. Dikira minta logistik. Lebih baik pulang aja. Terus sekarang ibu mau pulang atau gimana? Di situ pun dah, di sana sudah dapat kos. Sejak radius zona bahaya dipersempit menjadi 6 km dari puncak gunung, 22 desa yang sebelumnya diwajibkan mengungsi berkurang menjadi 12 desa atau sekitar 17.000 jiwa lebih pengungsi. Sisanya sekitar 50.000 jiwa lebih diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan ikuti serunya berwisata alam di Desa Mas Ceti. Jadi tetap di Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun pisau. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET.
Melihat indahnya hamparan sawah terasering di Desa Mayong Buleleng seolah menjadi penyegar dikala mengalami kepenatan di saat hari kerja. Apalagi di tempat tersebut pengunjung pun bisa langsung mencicipi buah durian yang baru jatuh dari pohonnya. Seru ya pastinya. Barn and Bank, pondok wisata ramah lingkungan. Terletak di Desa Masceti, Gianyar, Bali. Konsep wisata ini dibangun dengan konsep Trihita Karana, menyelaraskan hubungan antara Yang Maha Esa, manusia, dan alam. Seperti inilah hasilnya. Di lahan seluas 1 hektar hanya berdiri 1 bungalow. Sisanya digunakan untuk area bercocok tanam. Hadirkan kesejukan dan asri pemandangan. Tidak hanya menawarkan pemandangan alam Bali yang sangat khas, tetapi pondok wisata ini juga mengajak kita untuk bersama-sama menjaga lestarinya alam Bali. Bungalow dibangun dengan material ramah lingkungan. Terbuat dari kayu beratap jerami. Tak ada pendingin ruangan, hanya kipas angin untuk mengusir panas terik matahari. Pembangunan pondok wisata ini berawal dari keprihatinan akan kian minimnya area hijau di Bali. Tak sedikit petani yang ambil jalan pintas menjual tanah kepada investor. Hadir 2013 lalu, bisnis wisata seperti ini berikan angin segar kepada para petani setempat. Ikut terlibat dan hasilkan keuntungan, tanpa harus merusak atau menjajah lahan pertanian mereka. Ya, dengan konsep ini saya harap para petani mau mempertahankan sawahnya biar tetap terlihat hijau seperti ini. Jadi ya keseimbangan alam itu tetap terjaga. Kita harap dengan melihat contoh seperti di Masceti ini, masyarakat dari desa-desa lain mau ikut join atau bahkan minimal cari informasi lah tentang Barn and Bank atau konsep kita seperti ini untuk mempertahankan sawah Bali. Kesempatan belajar budidaya tanaman jadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi pengunjung yang sehari-hari tinggal di tengah bisingnya perkotaan. Di sini mereka bisa mengenal bibit, cara tanam hingga panen. And I think Barn and Bank does a really good job of incorporating the school kids, the local farmers, and they did it for the right reasons. So they set this place up to look after the community, and other places basically try and make some money from tourists. Kuta definitely had the sort of bigger city vibe. I really like it here. It's more relaxed. Satu lagi, seluruh tanaman di sini organik. Seperti serai yang baru dipetik ini. Bisa langsung diolah tanpa khawatir tercemar bahan kimia. Ternyata tidak sulit ya untuk membuat teh serai ini, apalagi teh ini ternyata sangat baik untuk imun kita. Yang berbeda kali ini adalah saya menikmati teh serai saya sambil melihat langsung. Itu dia Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata, Bali. Ya, satu lagi alternatif pilihan Anda jika berlibur ke Pulau Dewata. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Nah, kalau yang sekarang ini kita akan benar-benar melihat indahnya hamparan sawah terasering di Desa Mayong seperti yang saya tadi bilang. Seolah menjadi penyegar ya kalau kita melihat dikala mengalami kepenatan di saat hari kerja. Apalagi di tempat tersebut nih, pengunjung bisa langsung mencicipi buah durian yang baru jatuh dari pohonnya. Bingung mengisi liburan di akhir pekan? Tidak ada salahnya mengisi libur akhir pekan dengan nuansa pedesaan. Suasana desa yang masih alami dengan pemandangan terasering persawahan yang begitu indah, ternyata sangat menyegarkan mata. Nah, aktivitas menyusuri persawahan ini pun dapat dimulai melalui Dusun Poh Asem dengan jarak tempuh sekitar 2 jam. Selama perjalanan, para wisatawan pun dapat menikmati aktivitas warga di tengah sawah, mulai dari menanam padi, membajak sawah,
serta menjaga pohon durian yang sedang berbuah. Dan ternyata aktivitas trekking ini pun baru dikembangkan oleh kelompok Sadar Wisata Desa Mayong selama kurang lebih setahun ini. Konsep kita kembali ke alam, istilah asingnya back to nature atau eco green tourism. Nah, kita ingin melibatkan masyarakat, biar masyarakat, warga menjadi penikmat, sehingga keinginan kami di kelompok Pok Darwis, rumah penduduk akan kami jadikan penginapan ke depannya. Sehingga nantinya itu dikelola oleh penduduk setempat sendiri. Aktivitas trekking seperti ini ternyata cukup menarik bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Mayong ini terkenal dengan view padinya ya, rice terasnya ya. Jadi tadi kita sudah lewat ke beberapa spot trekking juga. Itu ya mereka suasana di sini memang masih ke pedesaan banget gitu. Kita lebih suka ke back to nature ya, kembali ke alam. It's different. It's less authentic because all the tourists are there, and here there are hardly any tourists. So that is the big difference. Thank you. Thank you very much. Nah, bagi para wisatawan yang suka dengan keindahan alam, bisa mencoba wisata alam alternatif yang satu ini. Tak jauh dari pusat kota Singaraja, para wisatawan cukup menempuh waktu 30 menit. Sudah bisa menikmati keindahan alam Desa Mayong. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan lihat serunya Festival Durian 2018 di kota Yogyakarta. Jadi tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Luncur ke TKP. Siap, 86. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan.
nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depannya. Kamu dengan aku naik sepeda, kamu naik genteng. Comedy Night Live hanya di NET. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di NET. Musim durian, yuk langsung kita makan durian sepuasnya di Festival Durian 2018 Yogyakarta. Mulai dari aneka jenis durian yang dagingnya tebal, manis dan legit sampai aneka olahannya mantap. Musim durian sudah tiba. Yeay, dagingnya yang tebal, manis, legit. Wih, siapa coba yang bisa menolak si raja buah ini? Nih buktinya, Festival Durian Jogja 2018 yang digelar di Jalan Margotomo langsung ramai. Saya nggak boleh ketinggalan nih menjajal durian yang ada di sini, wajib hukumnya. Nah ini nih, durian-durian yang saya dapat dari Festival Durian ini. Durian-durian ini adalah durian hasil Jogja. Walaupun bentuknya ini nggak terlalu besar ya, tapi ternyata isi dalamnya dagingnya itu tebal dan rasanya manis juga. Setelah puas makan durian, warga juga bisa ikutan berbagai kegiatan seru. Mulai dari senam, nonton live akustik, lomba selfie bareng durian, dan yang paling meriah nih, ada lomba makan durian tercepat. Woohoo! Festival Durian ini kayaknya rame banget diadakan di Jogja gitu ya. Kebetulan duriannya juga enak-enak sih, walaupun duriannya nggak gede, tapi isinya itu tebel. Oh ya, festival ini nggak hanya untuk puaskan hasrat para pecinta durian, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan para petani lokal. Jadi untuk satu, mensejahterakan para petani. Dua, mengenalkan kepada khalayak tentang durian, bahwa ini buah yang bisa tumbuh di Indonesia dan ini sehat, ini aman dikonsumsi, bahkan ini mengandung hampir semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Menariknya lagi, ada ratusan anak yatim piatu yang diundang khusus untuk makan durian gratis. Nah, setelah menikmati enaknya durian, di sini kita juga bisa membeli berbagai produk hasil olahan dari durian. Seperti roti durian yang satu ini, kalau kayak gini bisa menjadi bingkisan buat orang-orang di rumah deh. Alicia Mediana, Sebastian Dimas, melaporkan untuk NET. Ibu, makasih ya. Ingin merasakan sensasi terbang yang memacu adrenalin? Bisa nih cobain flyboard pertama di Yogyakarta, tepatnya di Pantai Baron, Kabupaten Gunung Kidul. Meliuk-liuk di udara sambil basah-basahan. Yap, inilah permainan flyboard, bak penari akrobat di udara. Dengan jet ski sebagai penggerak tekanan air, pemain bisa meluncur ke udara dengan dorongan air melalui pipa sepanjang 18 meter. Ketinggian maksimal bisa mencapai 15 meter. Ketagihan mencoba sudah pasti. Bagi pemula, tenang, ada pemandu yang akan mendampingi. Deg-degan, sempat takut nggak? Enggak.
nggak sih naik kayak gini? Karena yang pertama asik, yang kedua itu memang memacu adrenalin dan itu kegemaran saya. Lokasi Pantai Baron pun dipilih lantaran terdapat aliran sungai yang mendukung dan memenuhi standar untuk mengoperasikan peralatan flyboard. Kalau teknik permainan itu sebenarnya keseimbangan aja Mbak, balance kaki, yang penting ankle harus kuat dan kaki harus kuat juga. Jadi kalau dia bisa seimbang di atas itu mungkin langsung dia bisa naik, karena udah banyak yang coba sekali main langsung bisa. Baru beroperasi sekitar 3 bulan, peminat flyboard di Pantai Baron sekitar 5 hingga 10 orang dalam sehari. Harga yang ditawarkan Rp125.000 per 10 menit di hari Senin sampai Sabtu. Khusus hari Minggu, harganya menjadi Rp150.000. Prasetyowati melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa subscribe ya. Setelah ini kami juga akan memutarkan video klip dari Dylan Band. Band yang dibentuk oleh 3 orang pelaut ini akan membawakan single pertamanya dengan judul Sekadi Dedari. Nah, bagi kalian nih yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, Matur Suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.